Halo Skui, Epic Studio di sini dan ini adalah film berjudul Last Night in Soho. Disutradarai oleh Edgar Wright, film yang mendapatkan rating sebesar 7,4 pada situs IMDb ini dibintangi oleh dua wanita cantik ternama, yaitu Thomasin McKenzie dan Anya Taylor-Joy. Film yang bergenre horor psikologi ini mampu mematahkan semua tebakan penonton terhadap akhir dari ceritanya. So, tanpa terlalu banyak spoiler di awal, mari kita mulai saja videonya. Eloise atau biasa dipanggil Ellie merupakan seorang gadis desa yang mempunyai sebuah ambisi menjadi desainer terkenal. Ellie sendiri juga diberkahi kelebihan berupa indera keenam yang telah dimilikinya semenjak ia lahir, sehingga Ellie selalu ditemani oleh bayang-bayang ibunya yang telah meninggal. Pagi itu, surat yang diterima oleh sang nenek menginformasikan bahwa Ellie diterima di sebuah universitas terkemuka pada bagian seni yang terletak di kota London, di mana mau gak mau mengharuskan Ellie untuk tinggal di sana. Ellie beserta sang nenek tampak sangat bahagia saat menerima kabar itu, walaupun ada pengalaman pahit di mana ibunda Ellie meninggal dunia ketika ia juga mencoba meraih mimpinya menjadi seorang desainer. Dan tibalah saatnya sang nenek melepas kepergian cucunya itu. Sampailah Ellie di kota London. Di sini Ellie menaiki sebuah taksi menuju asrama yang telah disediakan oleh pihak universitas. Namun perbincangan driver taksi yang mengobrol dengannya membuat Ellie sedikit tak nyaman, sehingga ia meminta untuk diturunkan di saat itu juga di sebuah supermarket. Karena nggak mau terlihat malu di sana, Ellie membeli sebuah minuman dan berjalan kaki menuju asramanya. Di depan asrama, seorang pria kulit hitam menawarinya bantuan untuk membawa barang karena ia terlihat kesusahan. Namun karena pada saat itu mereka belum saling mengenal, maka Ellie terpaksa menolaknya. Di depan kamar, seorang wanita bernama Jocasta menyebutnya karena kebetulan mereka adalah teman satu kamar. Sehingga Jocasta memperkenalkan Ellie pada teman-temannya. Minuman yang telah ia beli sebelumnya harus ditandai terlebih dahulu sebelum ditaruh ke dalam pendingin karena mereka memakainya secara bersama-sama. Malam itu mereka lanjutkan dengan minum-minum di sebuah bar. Karena pergaulan Jocasta dan kawan-kawan terlalu ekstrim untuk seorang Ellie, membuat ia harus memisahkan diri. Secara tidak sengaja ia melihat seorang dengan tatapan dingin terlihat di sebuah kaca. Namun Ellie di sini menganggap itu hanyalah perasaannya saja. Sampai-sampai saat ia berada di toilet, Jocasta dan kawan-kawan mulai menjelek-jelekan Ellie, yang memaksa ia untuk pulang ke asrama sendirian. Di tengah jalan menuju asrama, Ellie bertemu dengan seorang pria paruh baya dengan kepala yang dipenuhi oleh uban. Setelah saling memandang cukup lama, si pria tersenyum dan pergi dari sana. Ellie yang bersiap-siap untuk tidur kembali dikejutkan oleh Jocasta yang membawa seorang pria ke kamar mereka. Memutuskan untuk tidur di luar, Ellie malah masuk ke dalam keramaian pesta yang dilakukan oleh anak asrama di sana. Di saat seorang pria meminta minuman yang sebelumnya ia tandai, Ellie merelakannya dan tidur di tengah keributan itu. Di esok hari, Ellie yang merasa nggak tentram tinggal di asramanya mulai mencari sebuah kontrakan. Si pemilik rumah yang bernama Colin mulai memperlihatkan kamar yang akan ditempati oleh Ellie, seraya menyebutkan beberapa peraturan saat tinggal di sana. Setelah melihatnya, Ellie sangat menyukai kamar itu dan langsung pindah dari asramanya. Di malam pertamanya, sebelum tidur, Ellie memasang sebuah musik pengantar tidur ala tahun 60-an dan berbaring di tempat tidurnya hingga ia terlelap. Bagaikan sebuah mimpi, Ellie kembali terbangun. Saat berjalan keluar, Ellie sudah berada di jalanan, namun seluruh kota dalam kondisi ala tahun 60-an. Ia memasuki sebuah kafe yang bernama The Paris dan mulai terhubung dengan seorang wanita cantik berambut pirang yang terpantul pada bayangannya di dalam cermin. Wanita ini bernama Sandy. Tujuannya pergi ke tempat itu yaitu mencari pemilik kafe untuk mengajukan diri sebagai penyanyi utama di sana.
Karena kebetulan si pemilik kafe sedang tidak berada di tempat, seorang bartender menyarankannya untuk berbicara pada seorang pria bernama Jack. Setelah bertemu satu sama lain, ternyata mereka saling memiliki ketertarikan. Sampai-sampai pada malam itu, Jack mengajak Sandy untuk berdansa. Setelah berpesta semalaman, Jack mengantar Sandy untuk pulang ke alamat yang sama tempat Ellie tinggal saat ini, dan ia pun tertidur. Terbangun dari tidurnya, kini Ellie mulai menggambar karakter Sandy lengkap dengan gaun indah yang akan Ellie jadikan sebuah rancangan. Jocasta yang tertarik melihat gambar itu secara tidak sengaja melihat bekas ciuman pada leher Ellie yang ia terima saat dalam mimpinya. Sempat merasa heran terhadap apa yang telah terjadi, Ellie akhirnya tidak ambil pusing dengan hal itu. Hingga saat ia berjalan pulang, pria berkulit hitam yang bernama John mengembalikan minuman yang telah ia minta sebelumnya. Berawal dari sana, mereka berdua pun mulai terlihat akrab. John di sini mulai berinisiatif untuk menanyakan kesibukan Ellie pada malam ini, yang menyiratkan bahwa ia ingin mengajak Ellie untuk sekedar pergi minum. Namun karena Ellie ingin melanjutkan kisahnya sebagai Sandy, maka ia pun terpaksa menolaknya. Mulai tertidur pada malam harinya, Ellie kembali terhubung dengan Sandy dan melanjutkan kisah sebelumnya. Seakan ia berada pada posisi Sandy dan merasakan segalanya, kali ini Jack datang menjemput Sandy dan membawanya ke sebuah tempat audisi untuk mengukur kemampuannya dalam bidang tarik suara. Setelah ia mendengarkan suara Sandy, Jack sangat kagum padanya. Dan mereka bersepakat untuk bekerja sama, di mana Jack di sini akan berperan sebagai manajer Sandy. Ellie yang terbangun dari tidurnya mulai terobsesi pada Sandy, sampai-sampai ia mengubah warna rambutnya sehingga terlihat sama persis seperti Sandy. Dengan penampilannya yang baru, Ellie terlihat lebih percaya diri. Ditambah lagi dengan rancangan baju ala tahun 60-an hasil karyanya yang terlihat berbeda, dosen Ellie sangat mengagumi karyanya itu. Sampai-sampai untuk menguatkan obsesinya, Ellie membeli sebuah jas putih di mana jas ini terlihat persis sama dengan kepunyaan Sandy dalam mimpinya. Di saat itulah Ellie kembali melihat sebuah bangunan yang memiliki arsitektur yang sama persis dengan tempat audisi Sandy sebelumnya. Disinilah ia mulai menyadari bahwa dirinya bukan hanya sekedar bermimpi, namun melihat masa lalu Sandy yang benar terjadi keberadaannya. Ellie yang telah menghabiskan uang hariannya dengan membeli jas putih yang cukup mahal itu mulai mencari pekerjaan di sebuah bar yang pernah ia kunjungi. Di bar ini Ellie kembali bertemu dengan pria tua yang pernah tersenyum padanya. Pria ini sempat membuntuti Ellie karena Ellie di sini terlihat tidak asing baginya. Namun Ellie pergi begitu saja karena merasa takut akan pria tua itu. Kembali melanjutkan kehidupan Sandy dalam mimpinya. Ellie di sini menyaksikan Sandy mulai melakukan aktivitas panggung. Namun tidak sesuai dengan mimpi yang ingin ia raih. Di sini Sandy hanya dijadikan sebagai penari pembantu yang mendukung penampilan dari penyanyi utama. Tentu saja hal ini membuat hatinya sangat kecewa. Ditambah lagi Jack yang sebelumnya bertindak sebagai manajer Sandy mulai memperkenalkan dirinya pada pria tua yang membutuhkan teman pelampiasan sesaat. Sangat berbeda jauh dari harapan Sandy, Jack di sini lebih terlihat seperti seorang mucikari daripada seorang manajer. Sandy yang masih ingin menjaga baik harga dirinya menolak perintah Jack untuk melayani pria tua itu. Satu hal yang tidak ia sadari, bahwasanya begitulah cara kerja dunia hiburan yang ingin ia tempuh pada masa itu. Tidak dapat mundur lagi dari jalan ini, Sandy akhirnya harus merelakan dirinya. Ellie kembali menjalani rutinitasnya. Di tengah pekerjaannya sebagai bartender, Ellie ditemui oleh John yang ingin mengetahui masalah Ellie. Karena sebelumnya ketika berada di kampus, Ellie sempat terlihat kesal karena terlarut dalam cerita kehidupan Sandy yang ia rasakan di mimpinya. Di saat itu pula ia kembali bertemu dengan pria tua mencurigakan sebelumnya yang ternyata orang-orang di sekitar sini menjulukinya dengan sebutan pria yang suka menyentuh. Julukan ini ia dapatkan karena di saat masih muda pria tua itu merupakan seorang pemikat wanita. Dalam tidurnya malam ini, Jack memaksa Sandy untuk menari seorang diri di kafe itu. Ia sekarang lebih terlihat sebagai wanita penghibur. Malam demi malam, satu demi satu pria mulai mendekatinya. Hingga ada seorang pria berbicara padanya. Sandy di sini mengaku bahwa ia bernama Alex.
Si pria yang ternyata adalah seorang polisi menasehati Sandy untuk keluar dari dunia hitam itu, dan nasihat itu mulai menjadi pikiran bagi Sandy. Mulai dari sana, semuanya menjadi semakin rumit. Bayang-bayang pria yang pernah mendekati Sandy sekarang mulai menghantui Ellie. Kali ini ia tak dapat lagi membedakan antara mimpi dan kenyataan. Di tengah ketakutannya yang tidak ingin pulang ke rumah, John mengajak Ellie untuk mengikuti sebuah pesta Halloween. Saat berada di dalam pesta tersebut, Jocasta dan kawan-kawan memberikan mereka berdua segelas bir. Setelah meminum bir itu, mereka berdua mulai berdansa. Tiba-tiba, di tengah keramaian di sekitarnya, Ellie kembali dihantui oleh bayang-bayang para pria yang pernah mendekati Sandy. Di sana ia juga melihat sosok Jack dan tentunya sosok Sandy yang sedang menari. Namun itu semua hanyalah kabut halusinasi yang menyelimuti pandangannya. Merasa takut akan hal itu, Ellie berlari menjauhi kerumunan di sana. Walaupun saat berada di luar, bayang-bayang Sandy masih tetap terlihat di matanya. Ellie yang sangat ketakutan mulai menceritakan sedikit apa yang ia rasakan kepada John. Dan tentu saja John yang sangat perhatian kepada Ellie akan menemaninya walau dalam keadaan apapun. Dan pada malam itu Ellie mengajak John untuk pergi ke kamar kosnya walaupun peraturan Nyonya Colleen sangat melarang hal itu. Di dalam ruangan itu tentu saja kita sama tahu apa yang akan terjadi di sana. Namun kembali dihantui oleh bayang-bayang Sandy, kali ini Ellie melihat sebuah kejadian yang sangat mengerikan, di mana Jack yang sudah muak akan tingkah Sandy yang tidak mematuhinya mulai menusuknya secara bertubi-tubi hingga tewas. Melihat hal itu tentu saja membuat Ellie sangat ketakutan hingga ia menjerit. John yang heran melihat Ellie juga tidak sengaja memecahkan kaca di kamar itu. Mendengar teriakannya itu, Nyonya Colleen terbangun dan mengetahui bahwa ia membawa seorang pria ke dalam sana. Di saat Nyonya Colleen mengancam akan membunuh John, di saat itulah John mulai melarikan diri dari sana. Setelah Nyonya Colleen memasuki ruangan itu, semua kembali normal dan bayangan itu kembali menghilang. Atas insiden pada malam itu, Ellie pun meminta maaf pada Nyonya Colleen dan berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Ellie yang merasa ada yang janggal terhadap kamar yang ia tempati mulai bertanya tentang wanita yang pernah meninggal di kamar itu. Namun Nona Colleen hanya menjawabnya secara santai seolah-olah kematian adalah hal yang biasa di tempat itu. Ellie kembali melanjutkan aktivitas kuliahnya seperti biasa. Namun kali ini semakin terlihat nyata bayang-bayang Sandy dan juga pria kaya berseragam jas ala tahun 60-an terlihat di sana. Ellie kembali ketakutan dan berlari dari tempat itu. Di sepanjang pelariannya, bayang-bayang pria memakai jas selalu terlihat olehnya, sampai-sampai ia bertabrakan dengan Jack yang sebenarnya adalah si pria tua. Dan secara kebetulan, ia melihat sebuah kantor polisi dan melaporkan tentang kejadian yang ia lihat semalam. Di sini, Ellie menjelaskan bahwa ia mendapatkan penglihatan dari masa lalu dan terhubung pada seorang wanita yang bernama Sandy. Ia melihat pembunuhan yang telah terjadi kepada Sandy yang hidup di era sekitar tahun 60-an. Ellie di sini menjelaskan bahwa ia mengetahui siapakah pelaku pembunuhan itu. Ia memiliki firasat bahwa pria tua yang sering membuntutinya itu adalah Jack di masa lalu. Sehingga pria tua itulah tersangka utama atas pembunuhan Sandy. Mendengar hal itu, tentu saja polisi tersebut menganggap bahwa Ellie mengalami sakit jiwa dan menertawakannya. Namun hal itu tak membuat semangatnya surut. Kali ini Ellie mulai mencari kasus pembunuhan yang telah terjadi pada Sandy pada tahun 60-an di dalam arsip sebuah perpustakaan setempat. Di tengah keseriusannya dalam mencari, John datang dan menghampiri Ellie. John di sini meminta maaf atas kejadian yang terjadi saat ia berada dalam kamar kos Ellie. Di sanalah Ellie mulai menceritakan bahwa ia melihat seorang wanita pernah dibunuh di dalam kamarnya itu. Dan tersangka atas kejadian itu masih berkeliaran bebas, yaitu Jack, di mana Ellie meyakini Jack adalah si pria tua. Oleh sebab itu, ia mulai mencari informasi mengenai kejadian itu dalam perpustakaan ini. Setelah mendengar itu semua, John merasa prihatin dan membantu Ellie untuk menemukan informasi pembunuhan itu. Anehnya, pada tahun 60-an, bukannya menemukan informasi kehilangan Sandy, pencariannya malah dipenuhi dengan laki-laki yang hilang. Di momen inilah, bayang-bayang pria berjas kembali mengusik ketenangannya. Tak sedikit dari mereka yang mengejar Ellie. Bayangan itu aslinya adalah orang biasa di sekitar sana yang terlihat berbeda pada pandangan Ellie. Saat ia mulai muak dengan bayangan pria yang selalu mengejarnya, di saat itulah Ellie mulai mencoba menyerang salah satu bayangan dengan sebuah gunting.
Namun ternyata bayang tersebut adalah Jocasta. John menghentikan Ellie tepat pada waktunya sehingga Jocasta tidak terluka karena serangan Ellie. Seketika Ellie pun panik dan melarikan diri. Di tengah pelariannya, kali ini ia melihat Sandy sedang berjalan menuju suatu tempat. Antara nyata dan tidak, Ellie lantas mengejarnya. Di tengah pengejarannya itu, Ellie beberapa kali dihambat oleh bayang-bayang pria berjas beserta Jack. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya Ellie berhasil menangkap Sandy. Namun Sandy di sini malah mendorongnya hingga Ellie pun jatuh pingsan. Bangkit dari ketidaksadarannya, Ellie melihat pria tua yang ia kira adalah Jack dari kejauhan. Saat ia mengikuti, ternyata pria tua itu sedang berjalan menuju bar tempat biasa ia bersantai. Karena kebetulan Sandy memang bekerja sebagai bartender di sana, ia pun lantas melayani pria tua itu. Karena ingin membuktikan semua kecurigaannya selama ini, Ellie mulai merekam pembicaraan mereka dengan sebuah handphone. Mulai dari sana, ia melontarkan satu demi satu pertanyaan untuk memperoleh informasi. Dari sana si pria tua mulai membeberkan bahwa ia benar mengenal Sandy. Namun tempat seperti dahulu tidak cocok baginya karena ia adalah wanita yang polos. Mendengar jawaban pria tua itu, Ellie langsung berkata bahwa ia mengetahui semua perbuatan yang telah ia perbuat, termasuk ketika si pria tua membunuh Sandy. Namun si pria tua menjawab seakan-akan ia tidak melakukan pembunuhan tersebut. Karena merasa risih akan semua pertanyaan yang diberikan oleh Ellie, pria tua itu pun pergi dari sana. Ellie yang merasa marah pada pria tua itu mencoba untuk menghentikannya. Namun secara tak diduga, sebuah mobil tidak sengaja menabrak pria tua itu hingga ia pun tewas. Namun sebelum ia tertabrak, si pria tua sempat mengatakan pada Ellie untuk menyampaikan salamnya kepada Alex. Dari sini sedikit demi sedikit mulai terkuak. Pemilik bar tempat Ellie bekerja mulai memberitahukan bahwa pria tua itu bukanlah Jack, namun ia bernama Lancy. Ia dahulu berprofesi sebagai polisi yang bekerja di tempat prostitusi. Ellie mulai teringat pada saat Sandy mengaku ia bernama Alex pada seorang polisi yang pernah menasehatinya untuk keluar dari dunia kelam itu. Ellie tidak habis pikir. Selama ini, ia telah salah dalam memaknai alur kehidupan Sandy dan merasa bersalah karena telah menuduh pria tua itu sebagai Jack. Di tengah kekecewaan Ellie terhadap dirinya itu, ia mencurahkan semua peristiwa dan kekecewaan yang ia alami pada neneknya dan memutuskan untuk keluar dari London malam itu juga. Secara tiba-tiba, John yang mengkhawatirkan Ellie melintas di sana sehingga Ellie pun meminta bantuan John untuk mengantarnya menuju stasiun kereta. Namun sebelumnya, Ellie harus kembali ke kontrakannya untuk mengemasi barang-barang miliknya sekaligus meminta izin kepada Nyonya Colleen. Setelah sampai di sana, Ellie menyuruh John untuk menunggu di luar sementara ia masuk sendirian. Di sini Ellie berpesan jika ia tidak keluar dalam 15 menit, maka John harus memeriksanya ke dalam. Saat sampai di dalam, Nyonya Colleen mengajak Ellie untuk masuk ke dalam ruangannya. Di dalam sana, Ellie mulai meminta maaf dan menyampaikan bahwa ia akan keluar dari kontrakan itu malam ini juga. Namun, Nyonya Colleen kembali menenangkan Ellie seraya memberinya secangkir teh dan menceritakan semuanya. Bahwasanya wanita yang meninggal di kamar itu adalah dirinya yang masih muda dahulu. Bertepatan pada saat itu, Ellie melihat sebuah amplop yang tertuju pada penerima yang bernama Nyonya Alexandra Colleen. Disinilah semua kekacauan yang menghantui Ellie mulai terungkap. Nyonya Colleen yang bernama asli Alexandra Colleen ternyata adalah raga tua dari seorang Sandy. Ia mempunyai impian besar untuk menjadi seorang penyanyi dan kematian Sandy di kamar itu mencerminkan diri Nyonya Colleen yang harus berpura-pura menjadi diri orang lain agar dapat menggapai impiannya. Lalu pada suatu malam terjadilah pertengkaran antara Sandy dan Jack, di mana akhir dari pertengkaran itu adalah Jack yang harus meregang nyawa saat dihujani tusukan oleh Sandy. Dan semua pria yang mendatanginya ke kamar itu telah ia kirim ke neraka supaya terasa adil atas perlakuan mereka selama ini. Hal ini sangat sesuai dengan hasil pencarian Ellie saat di perpustakaan, di mana sangat banyak pria dewasa yang dikabarkan hilang pada masa itu. Terlebih lagi, pembunuhan yang dilakukan oleh Sandy tersebut tidak pernah terungkap oleh polisi hingga saat ini. Nyonya Colleen berani menceritakan itu semua karena ia tahu bahwa Ellie tak akan lagi dapat menceritakan itu pada orang lain. Di mana dari awal Nyonya Colleen telah menaruh racun di dalam teh yang ia berikan sebelumnya. Di saat bersamaan, John yang terlalu lama menunggu mulai mencoba masuk. Namun saat ia berada di dalam, Nyonya Colleen langsung menusuk perut si John. Ellie berusaha melawan,
Di sini ia kembali terbawa ke bayangan masa lalu di mana Sandy sedang mengejarnya untuk dibunuh. Tanpa mereka sadari, api telah menyala dari puntung rokok yang tidak sengaja terjatuh saat Ellie mencoba menghentikan Nyonya Colleen. Namun hal itu tidak menghentikan Nyonya Colleen. Saat sampai di kamarnya, Ellie kembali dihantui semua bayang-bayang pria yang telah dibunuh oleh Sandy. Namun selama ini Ellie telah salah mengira. Mereka semua hanya meminta tolong akan kebebasan jiwa mereka. Semua bayang-bayang itu mulai menyuruh Ellie untuk membunuh Nyonya Colleen agar menyelamatkan jiwa mereka. Nyonya Colleen yang melihat semua korbannya mulai tersadar dan tidak menginginkan itu semua, sehingga ia memutuskan untuk bunuh diri, namun Ellie mencegahnya. Tanpa disadari, api telah sampai ke kamar itu. Di sanalah akhirnya Nyonya Colleen maupun Sandy mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya di sana dan membiarkan Ellie beserta John menyelamatkan diri. Sehingga semua mimpi buruk yang selama ini menghantui Ellie akhirnya selesai sudah. Di akhir cerita, Ellie berhasil menggapai mimpinya untuk menjadi seorang desainer. Terlihat Ellie, sang nenek, John beserta bayangan ibunya berkumpul untuk merayakan hal itu. Dan akhirnya film ini pun berakhir. Sedikit pendapat yang ingin saya sampaikan, bahwasanya film ini menggambarkan kehidupan wanita di zaman itu, tepatnya era tahun 60-an. Mereka datang ke kota besar dengan mimpi yang ingin mereka wujudkan, dan ketika mereka jatuh ke pelukan pria yang salah, maka mereka akan menjadi terkekang dan tak lagi menjadi diri mereka sendiri. So, sekian dulu alur film kita kali ini, and see you in the next film.